Ya, ini muncul. Nah, di sini untuk bisa menghitung umur itu bukan ada di transform dan compute. Nih, mohon maaf, ini adanya di transform, kemudian date and time wizard. Jadi dia akan menghitung akan menjadi usia. Nah, di sini calculate with date and times. Jadi kita akan menghitung mengkalkulasi dari waktu tanggal kunjungan dikurangi dengan tanggal lahir. Nah, prinsipnya sama, ini silakan what would you like to do. Ini ada banyak. Kita pilih yang calculate with date and times ya, kemudian di next. Nah, di sini pilihannya ada add or subtract the durations atau calculate the number of time units between two dates. Jadi ini akan kita pilih, yaitu contohnya di sini dia akan menghitung calculate in an age in years from a birthday and another date. Nah, kita pilih yang di sini, pilihan yang kedua. Kemudian next. Date yang pertama kita masukkan itu adalah tanggal kunjungan wawancara. Dia tertulis di sini adalah tanggal yang pertama minus date atau tanggal yang kedua, tanggal lahir gitu ya. Unitnya bisa teman-teman rubah di sini. Apakah mau menggunakan unit years atau months? Jadi kalau misalnya respondennya adalah balita, yang kemungkinan kalau udah jadikan tahun gitu ya, ada yang bayi misalnya usianya belum genap 1 tahun, tapi atau misalnya usia balita 1 tahun 5 bulan. Nah, dia kalau teman-teman nanti akan masukkan unit adalah years, dia akan menjadi naik ke atas gitu, usianya adalah turun ke bawah gitu. Jadi kalau 1 tahun 5 bulan berarti dia akan tetap tulis yearsnya adalah 1 tahun. Nah, karena ini usianya usia dewasa yang kemungkinan usianya sudah, kita bisa lihat ada dua satuan angka, yaitu puluhan misalnya gitu ya. Nah, di sini lebih baik menggunakan unitnya adalah years. Oke. Nah, ini dicoba dulu untuk kita next. Ya, ini result treatmentnya, result variable. Kita tadi masukin, ini maksudnya variabel apa nanti jadinya dia menjadi variabel, ini maksudnya name-nya yaitu usia gitu ya. Umur, tadi umur underscore responden. Variabel lainnya adalah, karena tadi saya udah nulis di awal, result variabel sudah ada, umur responden, kita tulis saja okay to replace an existing variable, tandanya nanti kita trim variabel yang sebelumnya, yaitu yang tadi yang salah, yang hitungannya masih hitungan yang belum dihitung menggunakan date and time wizard. Jadi ini kita bilang saja iya oke untuk mengganti gitu. Nanti dia akan mengganti variabel yang kita buat sebelumnya menjadi variabel yang baru. Variabel ini variabel yang sesuai. Variabel lain labelnya adalah umur responden. Ya. Create the variable now. Oke, ini executionnya, kita finish. Oke, di sini muncul umur responden yang tadi saya bilang sudah terganti oleh data yang sebelumnya. Gitu ya. Nah, itu cara untuk mengerjakan yang pertama. Ini saya lupa untuk teman-teman menggunakan date and time wizard gitu. Nah, selanjutnya membuat variabel status anemia responden sebelum intervensi dan status anemia responden setelah intervensi. Jadi kita butuh variabel HB di sini ya, kadar hemoglobin setelah intervensi, dengan HB post yaitu kadar hemoglobin ini kebalik. Ini kebalik saya buat. Kadar hemoglobin sebelum intervensi, yang ini adalah setelah intervensi.
Nah, di sini seperti yang kemarin teman-teman coba untuk membuat variabel baru itu mentransform recode into different variable. Jadi nanti ada variabel baru yang mengkategorikan kadar hemoglobin ini apakah dia masing-masing responden masuk ke dalam kategori anemia atau tidak anemia. Nah, di sini bisa transform recode into different variables. Kita pilih variablesnya adalah HB di sini kadar hemoglobin sebelum, kemudian name-nya ya, di sini name-nya adalah kadar status anemia. Nah, yang ini ya. Status anemia pre underscore anemia pre. Labelnya status anemia responden sebelum intervensi. Nah, kemudian di change dia akan menjadi ini. Jadi HB pre menjadi variabel yang baru. Old and new values-nya karena di sini kategorinya hanya anemia dan tidak anemia, berarti kita bisa tuliskan dikatakan dia anemia jika kurang dari value 12. Berarti kita menggunakan ini dan dimasukkan di sini 11,99. Value-nya karena kategorinya adalah 0, kita taruh value-nya 0. Kemudian yang selanjutnya tidak anemia jika pas di 12,0, berarti range value true highest. Oke, value-nya adalah 1. Ini silahkan di add, kemudian continue. Ya. Oke, kita oke-kan, dia akan muncul baru status anemia pre. Nah, ini 1, 1, 0. Jangan lupa setelah itu pada variable view-nya kita masukkan values karena di sini dia belum ngebaca apa itu maksudnya 0 dan apa maksudnya 1. Jadi values dan labelnya harus kita masukkan. Value-nya adalah 0 tadi anemia sesuai dengan kategorinya. Di add 1 adalah tidak anemia. Di add juga. Oke. Nah, akan muncul ya ini tidak anemia atau ada yang anemia. Begitu juga dengan yang satunya lagi. Dikembalikan dulu. Ini kadar hemoglobin setelah di sini status anemia post. Jangan lupa di change. Ini punya itu yang sama. Karena ini sama, 0 adalah ini masih sama gitu ya, teman-teman bisa langsung continue saja. Jadi nggak perlu di remove karena sama kebetulan. Jadi tinggal continue dan di oke-kan, dia akan muncul baru. Value-nya juga sama. Saya bisa copy paste di sini. Copy di paste. Oke. Dia akan muncul seperti ini. Ya, ini karena kebetulan HB-nya pre dan HB post. Nah, dari sini di tugas yang selanjutnya adalah membuat rata-rata berat badan. Ini sama seperti kemarin, teman-teman akan melakukan pengukuran berat badan. Jadi transform, kita compute. Ini dihapus dulu karena tadi bekas sebelumnya. Variabelnya adalah rata-rata berat badan. Type and labelnya silahkan ditulis. Ini dihapus sebelumnya. Rata-rata pengukuran berat badan. Numerik type-nya continue kayak ini. Berat badan 1 ditambah dengan berat badan kedua, di akhirnya dibagi 2. Oke. Nah, dia muncul. Nah, ini rata-rata berat badan.
langsung muncul ya, langsung ada. Sama begitu juga dengan yang satunya lagi.